Miliano Jonathan yang tadi sempat disebut sama Koci sekarang ini juga menyita perhatian. Apalagi waktu yang dilawan China Taipei itu dia cuma duduk aja ya Coach ya. Ya. Maksudnya dia dari bangku cadangan gitu. Tapi ternyata waktu selanjutnya yang di FIFA match yang laga match yang kedua dia turun starting 11. Ya. Nah ini debutnya dia seperti apa di mata Koci? Kalau gue bilang cukup bagus ya. Orang sering lupa bahwa pemain yang di Eropa sering kesulitan untuk bermain 90 menit. Kenapa? Kelembapan yang jauh lebih tinggi daripada di mana mereka tempat bermain. Okay? Bahkan pemain kayak Tom sama Kelvin Verdong yang sudah lumayan sering bermain, mereka selalu kesulitan untuk bermain 90 menit dengan pace yang sama. Miliano babak pertama kalau gue bilang bagus. Tapi kelihatan setelah 10-15 menit babak kedua udah stamina menurun. Udah fokusnya hilang, goceknya nggak berhasil. Berkaitan sama weather berarti? Berat, sangat. Sangat. Kelembapan itu sangat berpengaruh. Tapi kalau ditanya seperti apa, untuk gue fix pemain starter lawan Saudi maupun itu. Karena kita selama ini nggak pernah punya pemain yang bisa one on one. Pemain yang punya speed. Lihat dia di launch sama Kambuaya 2 kali lewat sayap. Itu kan posisi yang gue ngikutin Miliano karena dia main di FC Utrecht kan. Utrecht kan tim gue. Jadi gue lihat perkembangannya pada saat dia masuk yang amburadul di bulan Januari. Pre-season jauh lebih bagus. Sekarang dia lebih matang lah, jauh lebih matang. Jadi pemain kayak gini kita mungkin tidak meremehkan pemain kayak Egy atau siapa yang bermain di sayap kanan. Nanti ada porsinya masing-masing. Nanti pelatih maunya apa? Egy beda tipe dibanding Miliano, tapi dengan datangnya Miliano, kasih dia waktu untuk adaptasi terutama dengan cuaca. Berarti kalau kita bandingin ini antara pemain lokal sama pemain diaspora ini berarti tantangannya lebih besar mereka-mereka yang harus punya banyak adaptasi ya, Coach? Ya. Sebenarnya ya, gitu? Sebenarnya. Oke. Ya, betul. Tapi kualitas menurut Coach mending mana? Kalau bakat, bentar, ini kita bicara kalau bakat, mungkin 11-12. Tapi karena mereka dari kecil dididik dengan visi yang berbeda, jadi mereka lebih unggul. Berarti kita ngomongin akarnya dulu ya Coach ya, dari mana mereka ini berkembang gitu. Kita itu punya banyak bakat, cuman karena nggak ada kompetisi, nggak ada apa, susah untuk berkembang. Dan mereka besar di negara yang sepak bolanya udah established. Dari umur 6 sudah berkompetisi dan mereka belajar banyak, jadi mereka lebih unggul. Kalau misalnya kita nggak usah jauh, kita bicara realita ya. 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, ada nggak yang berpikir kita masuk Piala Dunia? Enggak, kayaknya itu mimpi, ya kan? Tapi let's make the dream 5-6 come tahun true. lalu kan tujuan kita juara AFF, SEA Games, AFF, Levelnya SEA Games. berbeda gitu ya Coach ya? Pemain Liga 1, masuk naturalisasi. Lolos nggak lolos, tapi mimpi kita masih bisa. Realistis. Kita masuk putaran 4. Kalau nggak bisa di putaran 4, mungkin kita bisa ke putaran 5. Jadi masih bisa, mimpi itu ada. Jadi untuk gue agak lucu kalau ada orang-orang yang bilang harus masuk lah. Emang pemain lu dari Real Madrid, Barcelona apa? Iya kan? Nggak realistis gitu loh. Ekspektasinya berarti yang harus di-maintain ya Coach. Ekspektasi terlalu tinggi. Iya. Ekspektasi terlalu tinggi, ini udah bagus banget. Nah, kalau Coach menanggapi ini yang banyak omongan dari pecinta sepak bola misalnya seperti Adrian. Adrian di sini kan masih umur 19 tahun ya, dianggap itu masih terlalu muda untuk gabungnya tuh malah ke senior. Kenapa nggak masukin ke 23 aja gitu atau yang lain gitu? Menurut Coach gimana? Adrian ini kan baru ya. Sementara ini pilihan, dilema. Dia masuk ke AFF itu official tournament. Yang penting yang dimana kita harus lolos walaupun ujungnya nggak lolos. Oke, tapi kan official. Ekstra beban. Di sini friendly match. Main jelek, bagus, nggak penting. Jadi laganya Feeling yang gue, dilihat. Patrick Kluivert hanya mau lihat potensi dia itu seperti apa. Scouting kah ini? Ya, memberi kesempatan, kan friendly match. Memberi kesempatan kepada pemain-pemain yang baru. Salah satu Miliano, Zijlstra, jangan lupa Zijlstra juga. Yes. Dan siapa namanya? Adrian Wibowo ya. Adrian Wibowo. Ya, sama dia diberi kesempatan. Oke. Jadi murni Kluivert mau lihat sebisa apa. Dan jujur kalau gue boleh nilai, ini pemain punya bakat. Cuman kelihatan banget jam terbangnya masih cetek. Pengalamannya
mengambil keputusan masih berapa kali salah, tapi dia punya bakat, for sure. Tinggal gimana diasah lagi ya. Diasah Coach, ya? lagi di klubnya, di MLS kan. Dia harus main tiap minggu kan. Betul. Kalau dia main tiap minggu, dia akan berkembangnya lebih cepat. Nah, kalau kita kembali ke pertandingan persahabatan kemarin, mereka memang kalau bisa dibilang ya Coach ya, itu seperti menguasai 90 menit ya kan. Tapi bagaimana mereka ini menghadapi pertahanan itu masih minim gitu Coach. Iya. Ada tanggapan nggak Coach? Ya memang masih minim, tapi kembali lagi Realitanya. kualitas kita seperti ini. Oke, kita kembali ke memang seperti itu. Iya, seperti ini. Untungnya lawan kita bukan levelnya Jepang Australia, lawan kita Saudi sama Irak, ya kan? Jadi masih selevel. Gue juga sering nonton Saudi. I mean, ya bukan tim jelek, tapi bukan tim bagus juga. So-so, Iya, average. so-so Ya. aja. Jadi semua nanti di bulan Oktober itu perbedaan tipis. Dengan sedikit peluang bisa nggak kita cetak gol, tingkatkan efektivitas. Ini berlaku juga untuk Saudi. Nah ini akan seru. Jadi di bulan Oktober itu benar-benar imbang semua. Oke, tapi kita nggak tahu ya. Kita akan melihat gimana nanti jalannya pertandingan di bulan Oktober Ya, tanggal. karena berapa, kita Coach? nggak tahu siapa yang fit juga. Iya, kan masih ada sebulan Kalau lagi nggak ya. salah tanggal 8 ya. 8, berarti kurang lebih sama seperti ini ya, pertandingan persahabatan. Tanggal 5 sama September. 9, sorry. Tanggal 5 5 sama 9 Oktober. Oktober, ya. Baiklah kalau begitu Coach, terima kasih ulasannya untuk timnas senior yang kemarin 2 kali bertanding. Yang pertama lawan China dan China Taipei, yang kedua adalah Lebanon. Nah sekarang Angie akan mengajak Coach untuk membahas yang juga lagi hangat-hangatnya. Yang kemarin bertanding adalah timnas U23. Ya. Sabar dulu Coach, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.